Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa nasaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita sekarang ini di bulan Dzulhijjah, satu di antara 4 bulan haram, yang mana di bulan ini ada 2 macam ibadah yang erat kaitannya dengan salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, satu di antara Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi. Siapakah mereka? Sinten nggih? Nabi Ulul Azmi niku? Secara urut paling atas sinten? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Niku naminipun Nabi Ulul Azmi. Kula ambali Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Niku secara urut. Kenapa mereka disebut sebagai Nabi Ulul Azmi? Karena kesabaran mereka di dalam berdakwah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana sikap kaum yang mereka hidup di tengah-tengahnya terhadap dakwah-dakwah yang mereka alaihimussalatu wassalam bawa. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang mendapatkan gelar sebagai Khalilullah. Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 2 kekasih di antara Nabi dan utusannya alaihi wassalatu wassalam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan derajat Khalilullah menika langkung dhuwur, langkung mulya tinimbang derajat Habibullah. Lebih tinggi derajatnya daripada Habibullah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang dijuluki sebagai Abul Anbiya. Abul Anbiya, nenek moyangnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Ankabut. Surat napa? Al-Ankabut ayat 27. Al-Ankabut 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Pun kepagi Pak? Oh, biasanya jenengan matos ya. Ya, suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan jangan ditinggalkan. Apalagi itu kebiasaan baik. Jazakallahu khairan. Ya. Ya. Nih. Allah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam Ismail, Ishak dan Yakub. Ya. Di sini kakaknya adalah Ismail. Ishak itu adiknya alaihi wassalatu wassalam Yakub. Dan Allah jadikan kenabian dan Alkitab itu di keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka beliau disebut sebagai Abul Anbiya. Lanjut. Dan kami berikan padanya balasannya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh. Orang yang saleh. Ini dalil bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah Abul Anbiya. Karena kenabian itu bermuara kepada beliau alaihi salatu wassalam. Karena kenabian itu jalurnya adalah dari Ishak alaihi salatu wassalam sampai terakhir nanti di Nabi Isa. Itu semuanya dari jalur Ishak alaihi salatu wassalam. Hanya seorang nabi yang jalurnya dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat orang-orang Yahudi itu geram. Lawang biasane nabi ku saka keturunan Nabi Ishak, lha kok bedunduk kok dari Nabi Ismail, tumben-tumbennya. Tapi itulah kehendak Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapapun di antara hamba-hambanya yang dikehendakinya. Jadi yang membuat orang-orang Yahudi itu marah dan juga kecewa serta dengki terhadap Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi terakhir itu bukan dari kalangan mereka, bukan dari golongan mereka. Padahal mereka itu sudah berusaha, sudah berikhtiar sampai rela eksodus besar-besaran loh ke tanah Yathrib. Karena di dalam kitab mereka Nabi akhir zaman itu munculnya di Yathrib. Munculnya di Yathrib, yaitu kota Madinah. Itu masalahnya. Akhirnya mereka eksodus besar-besaran dengan harapan nanti Nabi akhir zaman itu berasal dari kalangan mereka sendiri. Ternyata tidak. Kehendak Allah menentukanlah lain. Nah ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Nabi Ibrahim adalah nabi yang diakui oleh seluruh umat agama samawi. Baik itu orang Yahudi, baik itu orang Nasrani, ya. Itu semuanya ngakui tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, apalagi umat Islam. Apalagi umat Islam. Ya, disebutkan di dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan ijtama'at Nasara Najran wa ahbaru Yahudal Madinah inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari orang-orang Nasrani dari negeri Najran dan para ulama Yahudi kota Madinah itu berkumpul. Berkumpul di mana? Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul untuk apa? Untuk memperebutkan status Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ini. Fatanaza'u fi amri
Ibrahim alaihi salatu wassalam kullun yansibuhu ilaih. Setiap umat mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah menganut agama mereka. Orang Yahudi mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi. Orang Nasrani juga mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi. Agamanya Yahudi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 65 sampai 68. Monggo dipun waos terjemahane rumiyin. 65 sampai 68. Ya. Begitulah kamu berbangga-banggaan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbangga-banggaan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mereka orang-orang Nasrani Najran sama Yahudi Madinah itu sedang bantah-bantahan, mengklaim enggak Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi, enggak agamanya Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di dalam surat Ali Imran 65 sampai 68. Tadi belum selesai nih, Bu. Ya, sampai 68. Ya. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Iya. 68. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad dan orang yang beriman. Lihat tegas sekali ini ayat ini. Ya, tegas sekali. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab. Yang dimaksud ahlul kitab di sini siapa tadi? Ulama Yahudi Madinah dan orang Nasrani Najran. Lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim? Artinya masing-masing kalian mengklaim Nabi Ibrahim itu agama kalian. Padahal apa? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Padahal Taurat dan Injil itu turun setelah Nabi Ibrahim. Duluan pundi? Nabi Ibrahim nopo Nabi Musa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nopo Nabi Isa? Nabi Ibrahim. Inilah orang kalau sudah apa? Fanatik luar biasa dan ya, tidak mau menerima kebenaran, segala alasan akan dikeluarkan. Meskipun itu enggak logis sama sekali. Meskipun enggak masuk akal. Mosok wong sing dhisik kok melu wong sing keri. Itulah. Makanya terkadang di sebagian umat manusia pakai logika yang sama dengan logika yang dipakai ahlul kitab ini. Ketika misalkan sebagian orang ingin mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, jelas-jelas itu sunnah Rasulullah SAW, sudah ada dalilnya Al-Quran dan sunnah. Kok kemudian dikatakan oh ini ajarannya ini, padahal yang dinisbatkan itu lahirnya belakangan jauh sekali, gitu loh. Mosok Nabi SAW itu ikut yang belakangan, kan nggak mungkin, gitu loh. Padahal itu jelas-jelas sunnah Nabi SAW. Kenapa kok ajaran ini yang dibawa Nabi SAW dinisbatkan kepada salah seorang yang mungkin hidupnya itu
jauh berabad-abad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan logika yang terbalik. Logika yang terbalik. Gitu loh. Sama dengan orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Mana mungkin Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi? Mana mungkin Nabi Ibrahim agamanya Nasrani? Lah wong Nabi Musa sebagai pembawa agama Yahudi, Nabi Isa sebagai pembawa Nasrani dari Allah Subhanahu wa taala itu datang setelah Nabi Ibrahim, gitu loh. Afala taqilun, maka Allah tutup ayat ini dengan apa? Tidakkah kalian berakal? Mbok yao nek golek argumentasi punya alasan itu yang logis gitu loh. Yang masuk akal, yang tinemu akal gitu loh. Sesuatu yang enggak tinemu akal ya mana mungkin gitu loh. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ada apa dengan mereka kok sampai berbantah-bantahan seperti itu? Sumbernya satu, alasannya cuma satu, yaitu karena mereka nggak punya ilmu. Mulanya misalkan diskusi sama orang nggak punya ilmu, mumet sudah, debat kusir akhirnya, ngenteke waktu, gitu loh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ha antum haula'i hajattum fima lakum bihi ilmun. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilmun. Coba diulangi terjemahannya, Pak. Yang ayat 66. Ini akar masalahnya di sini masalahnya. Ayo, 66-nya. Begitulah kamu. Ya. Iya, seharusnya kalau mau diskusi gitu kan, adu argumentasi, harus punya ilmu, punya dasar. Lah ini nggak punya dasar, nggak punya ilmu sama sekali, ngomong sakarepe dhewe gitu loh. Mbok ya kalau mau berbantah-bantahan, mau diskusi, ayo punya ilmunya gitu loh. Tapi kalau nggak punya ilmunya, ya lebih baik nggak usah gitu loh, nggak usah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendudukan Nabi Ibrahim itu statusnya apa? Wa maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Lalu agamanya apa? Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu penganut agama yang hanif. Hanif itu lurus, ya, condong kepada kebenaran, menyimpang dari kesesatan, itu namanya hanif. Condong kepada kebenaran, menyimpang dari kesesatan. Makanya sering dikatakan agamanya hanifiyah. Sama dengan agama yang dibawa Rasulullah SAW. Bu'ithtu bil hanifiyatis samhah, kata Nabi SAW. Aku diutus dengan membawa agama yang hanif, yang mudah, yang mudah, hanifan, muslimah. Dan Ibrahim itu alaihi salatu wasalam ada seorang muslim yang menegaskan agama Nabi Ibrahim itu muslim siapa? Allah. Makanya Islam itu ada dua makna, makna umum dan makna khusus. Islam dalam makna yang umum itu agama seluruh nabi, agama seluruh nabi, ya. Semua nabi mengatakan muslim, saya muslim. Itu Islam secara umum, makna umum. Adapun Islam secara khusus, makna yang khusus adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai agama terakhir, penutup semua risalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana barang siapa yang tidak memeluk agama yang terakhir ini, maka dihukumi sebagai kafir. Dan kita nggak perlu ragu-ragu mengatakan orang di luar Islam itu kafir, karena yang menghukumi seperti itu bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ora sah dodoh golek dalil. Surat Al-Bayyinah kemawon. Lam yakunil ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu tidak henti-hentinya. Siapa mereka? Min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang-orang kafir itu ada dua macam, ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Sudah. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi, Nasrani.
Jadi itu akidah kita, itu keyakinan kita yang tidak boleh kita ragu-ragu. Karena Allah yang menyatakan itu bukan kita, gitu loh. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa menyatakan, inna aulan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling pantas menisbatkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim, kan tadi masing-masing dari orang-orang Yahudi Madinah dan masing-masing dari orang-orang Nasrani Najran itu menyatakan bahwasanya Nabi Ibrahim mengikuti agama mereka, dinisbatkan kepada agama mereka. Maka Allah bantah, orang yang paling pantas menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim itu siapa? Alladzina taba'u, orang-orang yang mengikutinya dengan benar. Satu. Yang kedua, wahadzan nabi, dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Maksud orang-orang yang beriman itu siapa? Kaum mukminun yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam. Silakan orang Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim itu agama mereka, mengikuti agama mereka. Orang Nasrani pun mengklaim Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengikuti agama mereka. Tapi klaim itu nggak ada buktinya, nggak usah banyak banyak dalil, sudah secara bukti sejarah saja sudah terbantahkan. Orang mungkin orang yang datang duluan kok ngikuti orang yang datang belakangan. Ya. Maka dari itu, ikhwatul Islam wa akhwati fiddin rahimani Allah wa yakum jami'an, setiap kali datang bulan Dzulhijjah sering ya, kita diingatkan dengan beliau alaihi salatu wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Karena apa? Karena keterkaitan kita dengan beliau alaihi salatu wasallam begitu erat. Begitu erat. Baik dari peristiwa, baik itu dari waktu, baik itu dari tempat. Ya. Oke. Peristiwa ibadah haji erat kaitannya dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, apa yang dilakukan oleh jamaah haji dari tawaf, dari sa'i, ya, kemudian lempar jumroh, itu adalah napak tilas apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga keluarganya alaihi salatu wassalam. Napak tilas. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam untuk memanggil umat manusia agar melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Wa adzin finnas bil hajj. Panggil itu manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Itu dari peristiwa pertama, yaitu masalah ibadah haji. Yang kedua masalah berkorban, udhiyah. Tidak bisa itu lepas dari peristiwa mimpi beliau alaihi salatu wassalam yang menyembelih putranya Ismail alaihi salatu wassalam, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kambing kibas. Maka sejak saat itulah pensyariatan korban, dan itu adanya di bulan Dzulhijjah. Jadi keterkaitan umat Islam kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam begitu kuat. Dari peristiwa, dari tempat. Itu apa? Mekah, Baitullah, yang menjadi kiblat umat Islam. Mekah yang menjadi tanah haram, tanah suci bagi kaum muslimin. Ya. Dan itu adalah bangunan pertama yang ada di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Itu bangunan pertama yang ada di muka bumi itu, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga putranya Ismail alaihi wassalatu wassalam, yang setiap hari minimal 5 kali kita menghadap ke arahnya dalam salat-salat kita. Itu mengingatkan kita kepada perjuangan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalatu wassalam ketika membangun itu bangunan yang sampai saat ini masih megah, berdiri kokoh,
penuh barokah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi tempat. Dari segi waktu, ya bulan Dzulhijjah ini momennya. Bulan Dzulhijjah ini momennya. Oleh karena itu dari apa? Dari segi sejarah, tempat dan waktu. Belum lagi dari segi apa? Ibadah, peribadatan. Coba kita lihat, tidak ada seorang nabi pun yang namanya disandingkan dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dalam doa tahiyat kita, Allahumma salli ala Muhammad kama sallait wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Demikian juga salah satu zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca waktu pagi dan petang. Asbahna ala fitratil Islam wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Ini satu-satunya nabi yang namanya disandingkan dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi fisik, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, lihatlah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Masalah kemiripan wajah, postur tubuh, ciri-ciri fisik, biasanya itu kan nggak jauh. Oh, ki anake kok persis karo pakne, wajar tak? Ini ternyata kemiripannya itu lintas generasi. Nabi SAW itu paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam peristiwa Mi'raj, wa ra'aitu Isa bin Maryam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan. Ya. Sebelumnya Rasulullah SAW bersabda, "Uridu 'alayyal anbiya." Aku diperlihatkan para nabi di hadapanku. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nabi-nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Ya, ini Nabi Adam, seterusnya. Kemudian faidza Musa darbun minar rijal ka'annahu rijalu shanu'ah. Lalu aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa, ternyata beliau orang yang tinggi besar. Persis seperti orang-orang dari kabilah Bani Shanu'ah. Wa ra'aitu Isa bin Maryam. Kemudian aku melihat Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Ternyata beliau itu mirip sekali dengan sahabat Urwah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kalau ditanya siapakah sahabat yang fisiknya itu mirip dan persis dengan Nabi Isa alaihi salatu wasalam? Siapa tadi? Urwah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warda. Wa ra'aitu Ibrahim fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum. Kemudian aku melihat Nabi Ibrahim, ternyata orang yang paling mirip dengan beliau adalah temanmu ini, sahabatmu ini, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterkaitan umat Islam dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam begitu kuat. Dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam begitu banyak untuk dikupas. Mulakno saja nih kula niku bingung mau milih yang mana gitu loh. Masalah ini kalau dikupas menjadi serial berepisode. Nah, kayak sinetron. Tapi enggak, ini berepisode ini. Mau dari sisi mananya dulu sudah. Karena di antara nabi yang paling banyak
diceritakan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selain Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Selain Nabi Musa adalah Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Mulane kula mikir, endi sih sing arep tak bahas kan gitu kan. Apakah dari doa-doa beliau yang begitu luar biasa? Apakah dari perjalanan dakwah beliau? Atau yang mana? Kan gitu kan? Tapi saya akan mengutipkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 121. 120 sampai 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Syakiran li an'umih. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Kebagi Pak? Mun kebagi? Nggih monggo. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan bukanlah termasuk orang musyrik. Ya. Lanjut. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Lanjut. Ayat 122-nya. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sampai 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Monggo. Jadi 120 sampai 123. Nggih. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutlah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. ya, insyaallah kita akan mengupas 4 ayat ini aja. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inna Ibrahim kana ummatan, yang satu. Ini pertama. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat. Kata umat di dalam bahasa Arab banyak sekali maknanya. Tapi yang dimaksud di dalam ayat ini, kata umat artinya ar-rajulu al-jami'u li khisalil khair hatta yaquma maqama ummatan minan nas. Maksud daripada umat di sini adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat kebaikan yang begitu banyak, sehingga patut untuk dijadikan teladan dan pemimpin bagi yang lain. Umat di sini maknanya imam. Imam. Makanya orang nek jadi imam itu enggak main-main. Orang diangkat jadi imam itu enggak main-main. Karena imam itu dari kata-kata amam. Artinya di depan. Orang enek imam kayak nang buri kayak ora enek. Kalau orang itu di depan mesti dilihat, mesti diikuti, ya enggak? Dilihat, disawang, diikuti. Karena paling mudah itu melihat apa yang ada di depan kita. Gimana? Memang kita bisa melihat yang ada di samping kanan, samping kiri kita dan belakang kita. Tapi membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga. Gimana? Tapi kalau suruh lihat yang ada di depan paling penak wis. Orang dadak noleh,
ora dadak mingser. Gitu. Enggak harus membalikkan badan. Itu memang paling penak iki nyawang wong sing nang ngarepe. Mulane wong sing nang ngarepe kuwi kadang jadi sasaran. Nek apik ya dadi sasaran pujian. Nek elek ya dadi sasaran caci makian. Wis sudah lumrah sudah. Mulane wong nek wis siap nang ngarep berarti siap menerima itu sudah. Mulane paling penak jadi makmum. Ora ketok loh. Ada imam lihat makmumnya, enggak ketok. Jeneng ngarep garuk-garuk kepala, mau mesam-mesem dhewe, ora ketok. Tapi coba nek jenengan dados setengah jam, Mas. Aja meneh ya jenengan mesem guyu. Kedip wae ketok. Ya, sesuatu yang kecil aja kelihatan, gitu loh. Itu sudah konsekuensi. Makanya jadilah imam yang menjadi teladan gitu loh. Karena apa? Ini pahalanya banyak banget. Dosane pun yo iso oke. Tergantung amalane. Dadi imam sing apik apa dadi imam sing enggak apik gitu loh. Ini pahalanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tempatkan sebagai number one. Rasulullah SAW menempatkannya sebagai nomor 1. Mereka yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tiada naungan kecuali naungan darinya, yaitu imamun adil, iman yang adil. Dan itu doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ayo, awake dhewe kudu iso nanggung akibat dari doa ini. Siap apa ora kan gitu kan? Gur donga tapi orang ngerti maksudnya gitu kadang awake dhewe iki. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah untuk kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan juga dari anak keturunan kami apa? Qurrata ayun, penyejuk mata kami. Waj'alna, dan jadikanlah kami sebagai apa? Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jalu awake dhewe. Abot lho. Ini ya cik nekat ndonga ngono kuwi. Abot lho. Enggak mudah loh ya, enggak mudah. Makanya bukan itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, karena pahalanya luar biasa. Artinya apa? Kita minta dibimbing agar kita memiliki akhlak-akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia, agar bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Itu kalau kita mau meneladani Ibrahim, ini yang pertama. Dadi yo imam sing apik. Dan setiap kita imam. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi keteladanan yang pertama dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah keteladanan sebagai imam. Sebagai imam yang bisa menjadi teladan. Ya, kata umat di sini berarti imamun yuqtada bihi. Qudwatun yuqtada bihi fil khair. Teladan kebaikan bagi orang lain. Makanya harus memiliki apa? Khisalul khair, contoh-contoh yang baik, akhlak-akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia. Ya, bisa dicontoh dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya, dari segi keilmuannya. Ini. Dan ini merupakan permintaan kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bukan kita minta jabatan, tidak. Artinya kita minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, apapun posisi kita, siapapun kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadi tauladan,
contoh kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya itu tugas kita. Wabil khusus toladan dan contoh untuk putra-putri kita, untuk keluarga kita. Untuk keluarga kita. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin, betul-betul memperhatikan tentang keluarganya. Betul-betul memperhatikan tentang anak istrinya. Bagaimana beliau mendidik, membina anak istrinya sehingga bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat coba. Ya, bentuk perhatian beliau kepada keluarganya menghasilkan, membuahkan keturunan yang semuanya menjadi nabi. Betapa bahagianya kehidupan seseorang yang seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena orang mesti pae dadi kiai, anake dadi kiai. Ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ayahnya menjadi nabi, putra-putranya pun menjadi nabi, sampai nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana perhatian beliau di dalam mendakwahi bapaknya, luar biasa. Dengan penuh kelembutan. Coba jenengan lihat di dalam rangkaian ayat-ayat di dalam surat Maryam. Surat Maryam. Dari 41 sampai 48. Bagaimana beliau mendakwahi bapaknya dengan kata-kata yang sangat lembut. Yang sangat lembut. Karena seorang pemimpin itu butuh kelembutan. Butuh kelembutan. Pun demikian bagaimana beliau itu perhatian terhadap negerinya. Negeri, Masya Allah. Beliau itu mendoakan negaranya itu dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Coba ya, jenengan lihat di surat Ibrahim 35. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 126. Kita ambil surah Al-Baqarah 126 dulu. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Setelah beliau alaihi salatu wasalam, ya, beliau berada di Mekah, beliau berdoa seperti Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya, seorang pemimpin adalah seorang yang rajin mendoakan kebaikan untuk negerinya, untuk bangsanya, untuk rakyatnya. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Lihat. Dan berikan rizki untuk penduduknya berupa buah-buahan. Tapi beliau memberikan catatan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja di antara mereka. Ini. Beliau perhatian dengan negara dan bangsanya. Negara dan juga rakyatnya. Seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan untuk rakyatnya, untuk bangsanya, untuk negerinya. Dalam surat Ibrahim ayat 35, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Baladan amina. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kemudian apa? Mendoakan bangsanya, mendoakan rakyatnya, mendoakan keturunannya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkan diriku dan juga anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini perhatian terhadap apa? Terhadap anak keturunannya, terhadap orang-orang yang datang setelahnya.
Bahkan beliau sebagai seorang pemimpin, ya, itu sudah memikirkan yang namanya kaderisasi. Setelah beliau alaihi salatu wasalam bersama putranya Ismail alaihi salatu wasalam selesai membangun Ka'bah, salah satu doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 129. Monggo Pak, Al-Baqarah 129. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkau-lah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini lihat. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul di antara mereka. Ini jauh, beberapa generasi ke depan itu sudah dipikirkan sama beliau alaihi salatu wassalam. Bukan hanya anak keturunannya, generasi yang akan datang, satu generasi setelah generasi beliau, generasi yang jauh ke depan. Makanya Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Saya itu hasil dari doanya Nabi Ibrahim. Saya itu buah dari dakwatu Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim, wa busyra Isa, dan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam surat As-Saff, ya, dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang hal ini, tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, kepada kaumnya, yaitu di dalam ayat yang ke-6. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashshira bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau mengatakan, dan aku pembawa kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang datang setelahku namanya Ahmad. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Saya itu adalah hasil doanya nenek moyangku Ibrahim alaihi salatu wasallam, yaitu surat Al-Baqarah 129. Dan juga kabar gembira dari saudaraku yaitu Isa alaihi salatu wasallam, yaitu surat As-Saff ayat yang ke-6. Jadi seorang pemimpin, seorang yang memikirkan regenerasi, kaderisasi. Doa beliau, berdoa, dan juga menyiapkannya dengan baik, dengan mendidik putra-putranya agar menjadi keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin, itu doanya Nabi Ibrahim. Ya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang saleh. Betul, Allah kabulkan menjadi para nabi dan utusan alaihi wassalatu wassalam. Maka ini yang harus kita lakukan. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar anak-anak kita seperti itu. Ya, ini. Dan tugas seorang pemimpin itu berat, ya, berat, dan beliau sudah melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 41. Al-Hajj 41. Monggo dipun waos artosipun. Al-Hajj 41. Tugas orang pemimpin itu seperti apa? Dan itu sudah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Monggo. Yaitu
Yaitu orang-orang ketika kami Allah berikan kedudukan kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Satu, mereka melaksanakan sholat, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang munkar, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini 3 tugas seorang imam, seorang pemimpin, orang yang dikasih kejabatan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Dan ini dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Coba lihat doa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam surat Ibrahim ayat yang nomor 37. Dalam rangkaian doa beliau. Tadi kan Nabi Ibrahim alaihissalatu berdoa kepada agar Allah menjadikan negerinya itu negeri yang aman dan menjauhkan diri beliau dan anak keturunan beliau untuk menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya, seorang pemimpin, seorang yang memperhatikan tentang akidah umatnya. Akidah umatnya, tauhid daripada umatnya, berdoa kepada Allah agar menjauhkan umatnya dari tindakan-tindakan menyekutukan Allah, penyembahan terhadap berhala. Kenapa? Karena berhala-berhala tersebut, kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, telah menyesatkan kebanyakan manusia. Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan faman tabi'ani fa innahu minni. Maka barang siapa yang mengikutiku berarti dia termasuk dari golonganku. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ini tipe pemimpin yang berikutnya nih. Dan barang siapa yang membangkang, yang tidak mau taat kepadaku, maka sesungguhnya engkau zatnya maha pengampun lagi maha penyayang, menyayangi rakyatnya, tidak benci terhadap rakyatnya, tidak benci terhadap pengikutnya, tapi malah mendoakan, ya Allah ampuni mereka, sayangi mereka, sekalipun mereka nggak taat sama saya. Ini. Kemudian yang jadi masalah apa yang menjadi persoalan kita, perhatian beliau terhadap salat, masalah salat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimas shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Monggo. Ya. Dekat rumah engkau, itulah yang dihormati, ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya, nih lihat. Coba beliau alaihi salatu berdoa kepada, ya Allah, aku tempatkan keturunanku di satu lembah, tiada tanaman di situ, enggak ada apa-apa di situ, di samping rumahmu yang muharram. Wahai Tuhan kami, lihat, apakah ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu menempatkan keluarganya di kota Mekah untuk bertamasya, untuk bersenang-senang, untuk menikmati indahnya alam, atau menikmati hasil alam, hasil bumi yang ada? Tidak. Tapi tujuannya apa? Liyuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat, agar mereka menegakkan salat. Karena perkara salat ini perkara yang sangat penting di dalam ajaran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sampai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, saat beliau menghadapi ujian yang sangat luar biasa, istri beliau tercinta pada waktu itu, beliau baru punya satu istri, yaitu Sarah, itu diambil oleh raja, seorang raja yang dalam tanda kutip suka wanita, ya, suka wanita. Ketika melihat wanita cantik langsung dipek, ya, langsung diambil. Kalau dia sudah bersuami, suaminya dibunuh. Kalau dia belum bersuami, diambil paksa dari keluarganya. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan istrinya datang ke penguasa ini di Mesir, beliau membuat apa? Hilah,
Nanti kalau ditanya, jawab saja, kamu saudara perempuan saya. Saya pun ketika ditanya seperti itu, ya, dia adalah saudara perempuan saya. Betul itu, ditanya. Akhirnya dijawab. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam selamat. Maka ini irtikabu akhafid dararain. Ya, berdusta untuk menyelamatkan nyawa. Ini boleh. Karena kalau Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam itu berterus terang, dia istri saya, dibunuh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Lihatlah, ketika istrinya diambil, mau diapa-apain oleh sang raja, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Salat. Dan Sarah alaihi salatu wasallam, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wasallam, ketika beliau belum dibawa atau belum didekati oleh raja, apa yang beliau lakukan? Salat. Maka urusan salat itu penting. Oleh sebab itu, selama pemimpin itu salat, enggak boleh diapa-apain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan nubuat, memberikan kabar kepada umatnya, kepada para sahabat. Nanti akan muncul tipe, sifat, karakter perbuatan seorang pemimpin yang begini dan begitu. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum minta izin, bolehkah kita memeranginya? Bolehkah kita menentangnya? Bolehkah kita memberontaknya? Enggak, kata Rasulullah. Ma'aqamus shalah, selama mereka menegakkan salat. Ini tugas pemimpin. Menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini. Dan itu ditegaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 40. Lihat, diulangi lagi. Tadi ayat keberapa? 37. Di ayat 40-nya kembali Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan juga anak keturunanku. Wahai Tuhan kami, terimalah doa-doa kami. Ini pentingnya salat. Pentingnya salat. Dan itu tugas orang yang mendapatkan kedudukan, jabatan, itu harus mengajak orang untuk salat. Enggak boleh diam dari salat. Karena salat itu tiang agama. Kalau salat sudah disepelekan, yang lain akan disepelekan. Ya. Kemudian setelah itu di akhir 41-nya, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman pada hari di mana ditegakkannya timbangan atau hisab, ditegakkannya hisab. Artinya mendoakan kebaikan. Inilah tipe orang pemimpin. Makanya keteladan kita, kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, itulah tugasnya. Dan untuk meraihnya apa? Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24. Mohon dilihat apa makna artinya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Udah ketemu? Surat As-Sajdah 24. Panggil? Dan kami jadikan yang duluan siapa? Monggo. As-Sajdah 24. Abu Ezra, sampun. Panggil. Artinya. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. Lihat, lanjut. Lihat, ini tipe pemimpin yang berikutnya. Mereka memberikan petunjuk yahduna bi amrina. Memberikan petunjuk dengan apa? Dengan perintah kami. Seorang pemimpin harus memberikan bimbingan arahan sesuai dengan perintah Allah. Sesuai dengan wahyu Allah.
Gak boleh seorang pemimpin, seorang imam memberikan petunjuk, memberikan bimbingan arahan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya yang bertentangan dengan perintah Allah, yang bertentangan dengan syariat Allah, yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Gak diperbolehkan. Yahduna bi amrina, yang mana mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Lanjut. Untuk meraih kepemimpinan itu dengan sabar. Terus yang kedua, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami, dengan bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Kepemimpinan itu diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Seorang pemimpin harus sabar dan harus yakin akan kebenaran yang dia bawa dan dia ikuti. Dan yakin itu mabniyun alal ilmi. Keyakinan itu berdiri di atas ilmu. Ya. Orang itu baru yakin kalau dia punya ilmu. Maka seorang pemimpin harus punya ilmu, seorang imam harus punya ilmu, dan harus sabar atas omongan. Tadi kita katakan imam itu diambil dari kata amam, artinya apa? Di depan. Orang yang di depan mesti jadi sasaran, entah itu sasaran yang apik ataupun sing elek. Itulah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an, qanitan lillah. Keteladanan yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, qanitan lillah. Beliau tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang melebihi pengorbanannya dibandingkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Coba. Beliau korbankan jasad dan badan beliau untuk dibakar api. Qaddama badanahu linniran wa waladahu lil qurban. Beliau korbankan anaknya untuk disembelih. Wa ta'amahu liddifan, dan beliau korbankan hartanya, apa yang beliau miliki saat itu, untuk menjamu tamu-tamunya dari kalangan para malaikat. Makanya ketika para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, padahal tugasnya itu untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Karena Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut alaihi salatu wasalam sezaman. Itu sezaman. Ya, sezaman, tapi lain daerah. Dan itu masih punya hubungan keturunan antara Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Jadi sebelum pergi ke kampung ataupun negerinya Nabi Lut alaihi salatu wasalam, para malaikat ini mampir dulu ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Beliau itu, ya Allah, ini keteladanan luar biasa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Yaitu apa? Dalam masalah ngormati tamu. Luar biasa. Beliau sendiri ketika datang tamu-tamu itu, dipersilakan masuk, suruh duduk, beliau langsung pergi ke belakang, ngambil itu anak sapi, pedet, faja'a bi'ijlin samin, disembelih sendiri. Dan yang dipilihkan itu adalah pedet yang gemuk. Beliau sembelih sendiri, beliau masak sendiri, beliau hidangkan sendiri kepada tamunya. Makanya kan pernah saya sampaikan, ajaran mbah-mbah kita dulu, kalau ada tamu mesti ada pertumpahan darah. Pasti itu, mesti ada darah yang tertumpah. Iya, darah ayam. Terbiasanya ya, obrolannya mbah-mbah kita dulu, ayo mampir nang omahku tak beleh ke pitik. Ingat, mesti kalimat tak beleh ke pitik itu acap kali kita dengar diucapkan oleh mbah-mbah kita. Lah saiki boro-boro beleh ke pitik, wedang putih wae ora metu, kan gitu kan. Iya, itu loh. Padahal biasa nih tamu niku memang sengaja, ya sengaja mertamu wayahe mangan, itu bener, mergo luwe kan gitu kan. Ya, ada yang memang seperti itu gitu loh. Makanya bertamunya apa? Wis cedak-cedak maghrib ngono, kok bar maghrib lho bablas ngono lho. Salat sik wis salat, nganti ngisa, bar isya kok ya ora metu-metu padahal ditunggu-tunggu ngono. Itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ya. Masalah ikramu
ad-dhaif, luar biasa beliau. Makanya ketundukan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa. Enggak ada dalam sejarah nih kalau kita pakai pikiran manusia biasa. Sudah puluhan tahun berkeluarga, belum punya anak, baru mendapatkan istri yang kedua, ditunggu pula baru dapat anak. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam masih jabang bayi, masih netek, coba ya, masih netek ya, masih nyusu sama ibunya. Diperintahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diasingkan di satu tempat. Orang enak konco, orang enak bolo, orang enak dulur, orang enak tonggo, orang enak umah, orang enak panganan, orang enak apa-apa sudah dibawa. Makanya di dalam doanya tadi, di dalam ayat ke-27 tadi, ayat 37 soal Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Aku tempatkan keluargaku di satu lembah yang enggak ada makanan sama sekali. Itu patuh, coba. Nek awake dhewe mikir-mikir iki ajane perintah ora iki tenan. Mosok perintah kok wujude kaya ngene iki. Kan gitu kan? Mosok bojoku anakku sing nembe lahir kaya ngene kan dikucilke nang kono nggon ora enek sapa-sapa. Mungkin kita pikir-pikir panjang, ini paling bisikan setan ini. Kan gitu kan? Tapi Nabi qanitan lillah, tunduk patuh. Ingat buahnya luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memerintahkan kepada hambanya sesuatu yang di luar kemampuannya, dan memerintahkan kepada sesuatu yang akan memberikan madarat dan bahaya untuknya. Gak mungkin. Perintah Allah pasti ada maslahatnya, pasti ada manfaatnya. Mesti Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, itu pasti. Makanya dibawa dengan kerelaan, bukan keterpaksaan. Dibawalah keluarga kecil ini, ibu dan bayinya, ke Mekah. Sampai istri beliau Ummu Ismail alaihi salatu wassalam itu mempertegas lagi, kok yo tego-tegone panjenengan ninggal ke kula kalian anak nanggono roro kaya ngene iki ora eneng apa-apa. Maka beliau bertanya kepada suaminya, Allahu amaraka bihada. Ini betul-betul perintah Allah? Wahai suamiku, ini betul-betul perintah Allah? Beliau tidak menoleh, tapi beliau menjawab, na'am, ya. Iya. Setelah mendapatkan jawaban tegas dari suaminya, lihat, inilah hasil tarbiyah didikan seorang imam, seorang pemimpin yang berhasil. Istrinya lantas mengatakan dengan tegas, idzan lan yudayyi'ana Allah, la nakhafu lan yudayyi'ana Allah. Berarti kalau demikian, kami tidak akan khawatir, kami enggak akan takut, kami enggak akan khawatir, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami selama ini perintah Allah. Luar biasa keyakinannya. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam enggak jor-joran. Beliau meninggalkan keluarga kecilnya, dikasih itu minuman sama satu keranjang korma sebagai bekal. Dah itu tak. Itu ikhtiar beliau. Yang pertama, ikhtiar yang nyata. Ikhtiar beliau yang kedua apa? Setelah berjalan agak jauh, beliau berdiri di bukit, lalu berdoa dengan doa surat Ibrahim 37 ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Itu doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak istrinya setelah dikasih bekal minuman dan juga korma. Tidak ditinggalkan begitu saja, jor klowor nek bahasa kula, enggak diapa-apain, enggak, didoain. Dan doanya jauh ke depan, bukan hanya untuk anak istrinya. Ditempatkan di situ tujuan untuk agar mereka menegakkan salat. Artinya apa? Selama mereka menegakkan salat, Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Agar mereka menegakkan salat. Kemudian apa? Faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Jadikan manusia-manusia tertarik untuk tinggal bersama mereka.
Betul, Allah mengabulkan doanya. Lewatlah kabilah Jurhum, yang kemudian nanti Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan salah satu gadis mereka, anak gadis mereka, Jurhum. Mereka yang minta izin kepada Hajar Ummu Ismail alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril ya untuk membuat sumur Zam-Zam. Muncullah Zam-Zam. Akhirnya mereka berdatangan ke situ sampai sekarang makmur, nggak ada kelaparan, nggak ada sejarahnya namanya di kota Mekah kelaparan, nggak ada. Barokah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu di Mekah itu, coba lihat gersang, nggak ada apa-apa. Ning nek kulolan panjenengan sami, mugi-mugi saged ziarah teng mriku saderengipun Allah Subhanahu wa taala nimbali, Allahumma amin. Ya, sing wis rono yo pengin meneh mesti deh, gitu. Ya. Lihat aja, nggak ada kebun, nggak ada sawah, nggak ada tanaman. Tapi kalau nyari buah, sak wernoning woh, insya Allah ada. Ini warzuqhum minas samarat, ini doanya Nabi Ibrahim. Berikan rezeki kepada mereka berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Ini ketundukan, kepatuhan kepada Allah membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Itu baru baru satu. Yang kedua, lama gak ketemu dengan Ismail alaihissalam. Pada ziarah yang berikutnya turun perintah Allah untuk apa? Untuk menyembelih. Coba Nabi Ismail lagi bahasanya kalau niku merguyok nih, lagi nyenengke ya. Umuran 5 tahun 6 tahun kok disembelih. Coba orang tua mana yang tega? Tapi karena itu perintah Allah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ternyata sifat ini menurun kepada putranya. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, selama ini perintah dari Allah, lakukan. Orang malah ngelawan. Coba dicek dulu Pak, bener apa ora perintahe? Mosok tenanan aku nek cah saiki nglawan, ayo nang lapangan apa Pak? Gitu. Enggak langsung, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka Allah ganti dengan satu yang luar biasa, yang sampai sekarang syariatnya kita lakukan, yaitu ibadah korban. Qanitan lillah, hanifan walam yaku minal musyrikin. Beliau adalah orang yang hanif, yang condong dari kesesatan kepada kebenaran. Itu hanif namanya. Yaitu ini menunjukkan tentang ketauhidan beliau. Orang yang paling getol untuk apa? Untuk menegakkan tauhid. Untuk menegakkan tauhid. Baik lewat doa-doa beliau tadi, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari perbuatan menyekutukan Allah, penyembahan terhadap berhala. Itu doa beliau. Doa. Dakwah dengan lisan. Pertama kali beliau dakwah itu ayahnya sendiri Azar dalam surat Maryam tadi. Demi apa? Demi tauhid, demi akidah, dan menegaskan tentang bahayanya menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Bukan hanya ayahnya, juga kaumnya. Diskusi secara ilmiah. Diskusi secara ilmiah. Dengan doa sudah. Dengan dakwah sudah. Dengan adu argumentasi sudah. Dengan tangan beliau sendiri. Beliau masuk ke rumah peribadatan mereka, beliau hancurkan semua patung yang ada. Kapak yang beliau gunakan untuk menghancurkan dikalungkan kepada berhala yang paling besar. Mereka pulang marah. Akhirnya mencari tahu siapa yang melakukannya. Maka dilaporkanlah fatan yuqalu lahu Ibrahim, yang melakukan seorang pemuda. Lihat pemuda ini, seorang pemuda yang namanya Ibrahim dipanggil sampai dengan berbagai macam cara. Demi apa? Menegakkan tauhid, menegakkan akidah yang benar, dan memberantas segala perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin meneladani Ibrahim, ini tegakkan tauhid, tegakkan akidah yang benar, berantas semua perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah. Ini sampai dipakai kapak itu. Akhirnya diskusi.
Dah tanyau itu loh sama berhala yang paling besar. Mbok menawa dekne niki sing lakoni. Lah buktinya apa? Lah kapain aku kok. Nah, kalau polisi kan gitu kan? Iya, polisi kan gitu modelnya. Iya, itu bahasa hukum sudah dipakai sampai sekarang. Nabi Ibrahim masih muda sudah paham bahasa hukum itu. Kapain nang sapa? Lah kuwi nang di sini enggak ada siapa-siapa. Kalau memang ada pelaku lain, mesti sing gede iki yo pertama sing di hancurke. Lah buktine dhek iki megrok jane gagah gitu kan. Ya, akhirnya mereka, oh iya, mana mungkin dia bisa melakukan? Itu sudah kalah 1-0 sudah. Itulah kecerdasan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya. Syakiran li an'umi. Cepat wae, ya. Beliau senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini. Teladani Ibrahim dalam masalah syukur. Dalam kondisi apapun, dalam situasi sesulit apapun, beliau subhanallah, beliau tetap bersyukur kepada Allah. Beliau dihajar niku diboikot, dinengke karo pakne. Sabar, disyukuri kondisi seperti itu. Beliau sangat sabar menerima cacian makian kaumnya, bahkan dibakar. Sabar dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau berhijrah, berkali-kali beliau berhijrah, pindah sana pindah sini. Tapi tetap mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hasilnya apa? Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Hasil daripada 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, Allah pilih dia sebagai nabi. Bahkan bukannya sekedar nabi, bahkan nabi ulul azmi. Bukan hanya sekedar nabi ulul azmi, tapi diangkat sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wahadahu ila siratim mustaqim. Allah berikan petunjuk kepada beliau ke jalan yang lurus. Yang ketiga, wa atainahu fid dunya hasanah. Dan kami berikan kebaikan untuknya di dunia. 3. Yang keempat, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allah puji beliau. Allah berikan sifat kepada beliau sebagai orang yang saleh kelak di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji beliau ya di dalam surat Asy-Syu'ara. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah menyebutkan Nabi Ibrahim memiliki qalbun salim, hati yang bersih, selamat dari bentuk-bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, selamat dari penyakit-penyakit hati. 4. Yang kelima, thumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka kita katakan tadi, orang yang paling layak untuk menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah para pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman kepada beliau alaihissalatu wassalam, yaitu umat Islam. Jadi sekali lagi, hubungan kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam begitu erat, hubungan emosional yang begitu kuat. Ya, tidak bisa terpisah. Karena kitalah satu-satunya umat yang meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam menegakkan tauhid, dalam memberantas segala perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga kota suci Mekah, ya, dalam meneruskan syariat udhiyah, yaitu ibadah korban, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, bulan ini identik dengan bulan amaliyah yang sudah diajarkan dan dipraktekkan dan diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini baru satu sepenggal. Ya, moga saja pilih apa yang saya pilihkan ini sesuai dengan harapan. Saya masalahnya bingung Abu Yazra meneladani Nabi Ibrahim, sisi mananya gitu loh. Saking masalahnya, saking banyaknya. Tapi ini semoga aja cukup ya, cukup. Kalau memang mau nambah ya insyaallah nanti dilanjutkan pada kesempatan yang lain.
karena banyak sekali keteladanan dari beliau ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sebagai kesepakatan kita jam 8 selesai ya. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini memberikan manfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Qul qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.